Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini kita masih melanjutkan cerita Istriku Bukan Manusia ya guys. Nah ini part 4-nya guys. Nah buat kalian yang belum nonton part 1, 2, dan 3-nya, aku saranin buat kalian untuk nonton dulu part 1, 2, dan 3-nya biar kalian mengerti akan alur ceritanya. Nah, tapi guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Tunggu bu, ucapku saat melihat ibu hendak menutup jendela kamarnya. Melihat kedatanganku, gegas ibu menghapus air matanya yang masih menggenang di pelupuk matanya. "Kak, kamu ngapain nak?" ucap ibu terbata-bata. Dapat kulihat raut ketakutan di wajahnya. Tidak menjawab, aku segera masuk ke dalam kamar ibu dan menutup kembali jendelanya. Memastikan kalau Sarah tidak melihat kedatanganku ke kamar ibu. "Katakan padaku bu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ibu begitu takut pada Sarah? Kenapa Sarah menemui ibu tengah malam begini?" Aku langsung memberondong pertanyaan pada ibu. Tidak ada apa-apa. Sarah hanya mengunjungi ibu saja, jawabnya. "Jangan berbohong bu, katakan yang sebenarnya. Jangan takut, aku akan melindungi ibu," ucapku seraya memegang pundak ibu dan menatap matanya. Ibu tidak bisa. Ibu mau tidur. Lebih baik kamu keluar sekarang," ucap ibu. "Tidak bu, katakan yang sebenarnya. Apa yang ibu ketahui? Aku mohon bu." Ibu tampak berpikir sejenak. Sebelum akhirnya ibu mengatakan sesuatu. "Sebenarnya Sarah, dia..." Ibu menjeda ucapannya dan melirik ke sekitar. "Saat di rumahmu waktu itu, ibu mendengar percakapan Sarah dan Rita. Ibu tidak bisa mendengar semuanya. Ibu hanya dengar kalau Sarah dan Rita menyusun rencana. Mereka berdua bilang kalau mereka berdua dapat keuntungan yang sama atas rencana itu," ucap ibu. "Rencana?" tanyaku bingung. "Ya, ibu juga tidak tahu rencana apa. Saat ibu ingin mendengar lagi, ibu sudah ketahuan," jawab ibu. "Lalu, untuk apa Sarah mengancam ibu? Dan apa ancaman Sarah pada ibu?" "Sore itu, Sarah mendatangi kamar ibu dan mengancam ibu. Kalau ibu mengatakan apa yang ibu dengar, maka Sarah akan menyakitimu sama seperti yang dia lakukan kepada ayahmu," ucap ibu. "Apa maksudnya Sarah berbicara seperti itu?" "Yang aku tahu, ayah meninggal karena penyakit yang dideritanya. Penyakit jantung yang sudah sangat parah membuat ayah meregang nyawa. Lalu, kenapa Sarah mengatakan ancaman seperti itu pada ibu? Apa selama ini Sarah dalang di balik kematian ayah?" Ibu juga tidak mengerti kenapa Sarah mengatakan hal itu. "Ibu mohon kamu harus pura-pura tidak mengetahui apapun," ujar ibu lagi. "Ini tidak bisa dibiarkan bu. Kita harus mengusirnya dari rumah ini. Bila perlu, aku akan membawa polisi untuk menyelidikinya," ucapku. "Jangan nak, kitalah yang akan diusir dari rumah ini," ucap ibu. Setelah mengatakan itu, ibu menutup mulutnya dengan tangannya. "Apa maksud ibu? Kenapa kita yang diusir? Ini rumah kita, rumah peninggalan ayah. Sarah hanya anak angkat yang tidak punya hak apapun di sini," ucapku. Maksud ibu, Sarah orang yang nekat. Dia akan melakukan apapun demi dendam dan ambisinya," ucap ibu gugup. "Aku bukan anak kecil lagi bu. Tolong, jangan tutupi apapun dariku." "Ibu tidak menutupi apapun darimu. Yang ibu tahu hanya itu. Tolong bersikap seperti biasanya pada Sarah. Jangan pernah ungkit masalah ini. Kamu harus bersikap seolah kamu tidak mengetahui apapun. Lupakan apa yang ibu katakan barusan," ucap ibu. "Tapi bu..." "Tidak ada tapi-tapian. Sekarang keluar dari kamar ini. Ibu mau istirahat," ucap ibu sambil mendorongku keluar dari kamarnya.
Bukan tidak bisa melawan, hanya saja aku tidak ingin melawan ibuku sendiri. Kenapa ibu seperti melindungi Sarah? Dari apa yang ibu katakan, aku sudah bisa menebak kalau Sarah bukan orang baik. Tapi kenapa ibu seolah melindunginya? Sarah dan Rita menyusun rencana. Tapi rencana apa? Ibu bilang kalau mereka mengatakan saling dapat keuntungan dengan rencana itu. Merasa frustasi dengan teka-teki ini, aku meremas rambutku dengan kasar. Merasa tenggorokanku kering. Aku berjalan menuju ke dapur untuk mengambil segelas air putih. Posisi dapur yang melewati kamar Sarah membuatku bisa mendengar suara Sarah yang sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Merasa penasaran, aku memutuskan untuk menguping lebih jelas pembicaraan itu. Aku sudah mengatakan dari awal kalau kita tidak perlu menghabisinya. Kau sendiri yang terlalu gegabah. Lihat sekarang. Bima sudah mulai curiga, ucap Sarah. Sepertinya saat ini Sarah sedang menghubungi seseorang, membuatku tidak bisa mendengar suara lawan bicaranya. Sekarang Bima sedang menyelidiki semuanya. Kuharap kau bisa memainkan peranmu dengan baik, ucap Sarah. Sial. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Di sini akulah korban. Kenapa jadi aku yang terjebak? Terdengar umpatan Sarah setelah panggilan telepon berakhir. Kalau tidak ingat dengan pesan ibu, sudah pasti aku akan melabraknya saat ini juga. Tapi mengingat pesan ibu, aku terpaksa menyelidiki semua ini dengan kepala dingin. Kenapa Sarah mengatakan kalau dialah korban? Pagi ini, aku melihat Sarah duduk di meja makan bersama ibu. Karena malam tadi aku tidak bisa tidur dengan nyenyak, membuatku terlambat bangun. Pagi bu, sapaku pada ibu. Ibu hanya tersenyum mendengar ucapanku. Kamu mau kemana? Kok sudah rapi begini? Tanyaku pada Sarah yang sudah rapi dengan penampilannya. Aku ada pertemuan dengan dosen pembimbing di perbatasan, Kak. Jawabnya. Apa perlu kakak antar kamu? Tawarku hanya sekedar basa-basi. Tentu saja Sarah akan menolaknya. Aku tahu pasti Sarah ada janji lain. Bukan pertemuan dengan dosen pembimbing. Karena dari penampilannya saja aku sudah bisa menilai. Tidak mungkin Sarah bertemu dosen dengan pakaian seperti ini. Celana jeans sobek dipadukan dengan kaos oblong dan jaket kulit. Ya sudah, hati-hati di jalan. Jangan ngebut bawa motornya, ucapku dan dibalas anggukan oleh Sarah. Aku juga ada pasien hari ini, Bu. Nanti malam aku pulang kok, ucapku pada ibu. Iya, hati-hati, jawab ibu. Aku sudah selesai. Aku akan berangkat dulu, Bu, Kak. Pamit Sarah sembari mencium tanganku dan ibu. Hati-hati, oke, jawabnya. Setelah memastikan Sarah sudah pergi, aku pun segera pamit pada ibu. Sebenarnya aku berbohong. Aku tidak ada pasien hari ini karena aku memang masih dalam masa cuti. Aku akan mengikuti kemana perginya Sarah. Aku akan mencari tahu dengan siapa Sarah akan bertemu. Tidak mengendarai mobil. Aku sengaja meminta Pak Udin, ojek langgananku semasa tinggal di rumah ini. Ikuti Sarah, Pak. Usahakan tidak terlalu dekat agar Sarah tidak tahu kalau kita mengikutinya, ucapku pada Pak Udin. Rumah Pak Udin memang berada di samping rumahku. Itulah sebabnya aku bisa memintanya untuk mengantarku kemanapun. Syukurlah Pak Udin belum ngojek. Kalau tidak aku akan bingung sendiri mau minta tolong pada siapa. Tumben kamu nggak naik mobil? Tanya Pak Udin. Ya iyalah Pak, saya kan mau ngikutin Sarah. Ketahuan dong kalau saya pakai mobil, jawabku. Iya juga ya, ucap Pak Udin sembari terkekeh. Ayo Pak, ikuti Sarah, desakku. Memangnya kenapa dengan Sarah? Kenapa kamu mengikutinya? Tanya Pak Udin. Tidak ada apa-apa Pak, saya hanya curiga kalau Sarah kebanyakan main dengan teman-temannya. Biasalah, anak zaman sekarang, jawabku ngasal. Setelah hampir 1 jam perjalanan, Sarah tampak memarkirkan sepeda motor metiknya di sebuah restoran yang ada di perbatasan. Aku segera mengikutinya masuk.
Tidak lupa, aku memakai jaket kulit Pak Udin serta helm yang tidak dibuka agar Sarah tidak mengenaliku. Aku meminta Pak Udin untuk menunggu di parkiran karena akan ribet urusannya kalau Pak Udin ikut masuk. Sarah tampak duduk di meja nomor 5, hanya sendiri, tidak ada siapapun bersamanya. Aku memilih duduk di meja nomor 3 agar bisa mengawasinya dengan leluasa. Membuka helm dan hanya memakai masker penutup mulut saja. Aku menutup wajahku dengan buku menu, pura-pura sedang ingin mencari menu yang ingin dipesan. Menunggu sekitar 10 menit, aku melihat seorang wanita yang sangat kukenal menghampiri Sarah. Rita. Dia adalah Rita. Apa yang akan mereka bicarakan? Jarak yang memang lumayan dekat membuatku bisa mendengar jelas apa yang sedang dua orang wanita itu bicarakan. "Ada apa kau mengajakku bertemu?" ucap Rita sembari menarik kursi dan mendudukinya. "Dia sudah curiga. Kita harus segera menjalankan misi kedua," ucap Sarah. "Tapi kau tidak mengatakan itu dari awal. Kau hanya mengatakan misi pertama saja. Lalu apa misi keduamu?" tanya Rita. "Aku mengatakan misi kedua. Dan kita sepakat akan melakukan misi itu jika kita dalam keadaan terdesak. Apa kau lupa?" ucap Sarah. "Katakan, apa misi keduamu?" tanya Rita. "Kita terpaksa harus menghabisi nyawanya karena dia sudah tahu semuanya," ucap Sarah. "Apa kau bilang? Lalu apa yang kudapatkan kalau kau tetap ingin menghabisinya?" ucap Rita tidak terima. "Sialan, siapa sebenarnya yang mereka maksud?" umpatku kesal. Sudah bisa disimpulkan bahwa mereka ada niat buruk untuk mencelakai seseorang. Tapi siapa? Kita bagi 2 harta Rois, lalu pindah dari desa ini. Kau bisa mendapatkan pria yang lebih darinya, ucap Sarah. "Biadab." Sarah menyebut nama ayahku. Hanya dengan nama saja. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Lagi-lagi aku geram mendengar ucapan percakapan itu. Harta. Sarah membicarakan tentang harta. Apa dugaanku benar? Jika Sarah ada campur tangan atas kematian ayahku. Bodohnya aku kalau itu benar-benar terjadi. Aku seorang dokter, tapi aku tidak menyelidiki kasus kematian ayahku sendiri. Selama ini, aku berpikir kalau ayah meninggal karena penyakit yang dideritanya. Tapi sepertinya ada hal lain yang menyebabkan kematian ayahku. Saat aku akan merekam pembicaraan mereka sebagai bukti. Namun naas, memang berpihak padaku saat ini. Karena terlalu buru-buru aku lupa membawa ponselku. Pak Udin yang gaptek tentu saja tidak punya ponsel yang bisa merekam. Pak Udin hanya punya ponsel yang bisa bertelepon saja. Tidak ada cara lain selain menyimak pembicaraan mereka berdua saat ini. Tidak, aku tidak setuju. Dari awal aku ikut dengan rencanamu karena aku memang menyukainya dan ingin mendapatkannya. Kalau kau ingin menghabisinya, maka aku akan membongkar semua rahasia ini, ancam Rita. Kau terlalu bodoh. Masih banyak pria di luar sana yang jauh lebih baik darinya, ucap Sarah. Tidak, jangan memaksaku. Kalau kau mau hartanya silahkan ambil. Aku tidak minat dengan semua itu karena aku mempunyai lebih banyak harta dari peninggalan ayahku, ucap Rita menegaskan. Baiklah, aku tidak akan melakukan misi kedua itu. Terserah kau saja. Pokoknya jangan pernah bocorkan rahasia kita. Aku masih ada urusan dengan wanita sialan itu. Aku akan membalas dendam atas apa yang dilakukan wanita itu pada ibuku, ucap Sarah. Ia sudah mencoba merayu Rita untuk melakukan misi kedua. Namun Rita menolaknya. Tidak ada jawaban apapun dari Rita. Dia membiarkan Sarah pergi begitu saja. Saat Sarah sudah pergi, meninggalkan Rita, aku segera beranjak dari tempat duduk dan menghampiri Rita yang masih duduk di kursinya. Rita tampak frustasi saat ini. Ia memijat kepalanya sendiri. Ahem, kamu sedang apa di sini? Pura-pura berdehem dan menyapa Rita. Mas Bima, kamu sendiri ngapain di sini? Ucapnya. Sangat terlihat jelas kalau Rita begitu kaget melihat kedatanganku. Kebetulan Mas ada urusan penting di sini. Kamu sendiri sedang apa di sini? Aku juga sedang ada urusan, Mas. Tadi habis ketemu dosen
pembimbing, jawab Rita. Dasar pembohong. Alasan yang sama seperti yang dikatakan Sarah tadi pagi. Oh ya? Apakah sudah selesai? Tanyaku sembari duduk di depannya. Sudah kok mas. Kamu sendiri sudah selesai? Tanyanya. Sudah. Ini mau pulang. Kebetulan lihat kamu di sini jadi mas menghampiri kamu. Jawabku beralasan. Rita hanya mengangguk menanggapi ucapanku. Kalau begitu mas pamit pulang dulu ya. Salam sama ibu dan Om Doni. Ucapku sambil melangkah hendak keluar. Namun Rita menarik tanganku hingga aku menghentikan langkahku. Ada apa? Tanyaku pada Rita yang tampak ingin mengatakan sesuatu. Apakah aku boleh nebeng sama kamu mas? Tanyanya kemudian. Maaf Rita, aku sedang tidak bawa mobil. Aku di sini naik ojek, jawabku. Memangnya kenapa dengan mobil kamu? Biasanya kamu selalu pakai mobil sendiri? Tanyaku pada Rita yang tampak terdiam sejenak. Anu mas, ini kakiku sedang sakit jadi tidak bisa mengemudi dengan baik. Kalau mas mau, mas boleh ikut denganku. Nanti aku akan antar mas pulang ke rumah. Hitung-hitung hemat ongkos, ucapnya. Sangat jelas terlihat kalau Rita berbohong. Kakinya tidak terlihat sakit, tapi aku akan menerima tawarannya. Kita lihat siapa yang lebih unggul bersandiwara. Aku memang terkenal dengan sebutan orang baik, namun jangan salah artikan kebaikan seseorang. Karena jika dia sudah terluka, maka dia akan merubah menjadi monster. Baiklah, ayo kita pulang, jawabku. Rita tampak tersenyum puas mendengar ucapanku. Ini kunci mobilnya mas. Maaf ya kalau aku merepotkan kamu, jawab Rita sembari memberikan kunci mobilnya kepadaku. Kamu duluan saja. Nanti aku menyusul. Aku mau ke toilet sebentar. Ucapku dan dibalas anggukan oleh Rita. Aku akan menemui Pak Udin yang masih menungguku di parkiran sepeda motor. Aku akan memintanya untuk pulang terlebih dahulu. Setelah membayar ongkos Pak Udin, segera melaju kembali mencari penumpang lain. Dalam perjalanan Rita hanya diam saja. Begitupun denganku. Aku memang bingung akan membuka percakapan dari mana. Sebenarnya, aku masih ada pasien yang harus ditangani sekarang. Tapi, aku bingung karena aku sudah terlanjur nebeng di mobil kamu. Bagaimana kalau aku turun di sini saja? Kamu pulanglah, ucapku pada Rita. Aku menempikan mobilnya dan hendak turun. Jangan mas, aku tidak masalah kalau kamu membawaku ikut menemui pasienmu itu, ucapnya. Jangan begitu. Nanti kamu akan kelelahan karena rumah pasien itu sangat jauh, ucapku. Tidak apa-apa mas, aku akan baik-baik saja kalau itu bersamamu, ucap Rita. Apa? Kamu tadi bilang apa? Tanyaku pura-pura tidak mendengar ucapannya. Tidak ada apa-apa mas, aku hanya bercanda, jawabnya genit. Ya sudah, kalau kamu memaksa tidak masalah. Terima kasih karena sudah memberikan tumpangan gratis ini. Selorohku. Bukan menemui pasien, namun aku akan membawa Rita ke suatu tempat yang sangat jauh. Tidak ada siapapun di sana. Aku akan menginterogasi Rita di tempat itu. Sebentar mas, beli air minum. Kamu mau minum apa? Air putih dingin saja mas, jawab Rita. Aku segera memarkirkan mobil di depan minimarket. Aku turun dan membeli 2 botol minuman dingin. Aku adalah seorang dokter. Tentu saja aku bisa tahu obat apa dan jenis obat apa saja dan fungsinya apa. Beruntungnya aku selalu membawa tas kerjaku yang isinya adalah obat-obatan yang paling sering digunakan. Dan syukurnya ponselku berada di dalam tas ini. Aku memberikan obat tidur pada minuman milik Rita. Jangan berharap dia bisa lepas dariku saat ini. Aku tidak akan membawanya ke rumahku atau ke rumah pasienku, melainkan aku akan membawanya ke suatu tempat untuk diinterogasi. Aku akan memberikan ancaman padanya agar dia mau mengakui apa sebenarnya tujuannya bekerja sama dengan Sarah dan siapa orang yang mereka bicarakan di restoran tadi. Mereka tidak menyebutkan namanya, melainkan hanya dia. Jika dengan cara baik-baik Rita tidak mau membuka suara,
maka terpaksa aku akan melakukan cara yang kasar. Kehilangan seorang istri bukanlah hal yang mudah. Aku tidak akan tinggal diam tanpa mencari tahu kebenaran siapa dalang dibalik semua ini. Ini, minumlah. Maaf lama, soalnya tadi antri, ucapku seraya menyodorkan sebotol minuman pada Rita. Bisa tolong bukain, Mas? Tentu saja, jawabku. Ini yang ku mau memang. Dengan begitu, Rita tidak akan curiga karena segel botolnya sudah rusak lebih dulu karena aku memasukkan obat tidur. Ini, terima kasih Mas, jawabnya. Rita meraih minuman itu lalu meminumnya. Aku kembali melanjutkan mobil dengan santai. Tujuanku adalah sebuah gubuk yang ada di kebun milikku. Tidak ada yang tahu tentang kebun ini kecuali Ratih. Kebun sawit yang masih berada di pelosok, sangat jauh dari permukiman warga. Aku membelinya karena harganya terlampau murah. Sebenarnya, Ratihlah yang memintaku membeli kebun itu. Hitung-hitung untuk investasi masa depan. Hanya dalam beberapa menit, tampak Rita sudah menguap, merasakan ngantuk efek dari obat tidur yang kuberikan pada minumannya. Kalau kamu ngantuk, tidur saja. Maaf, aku merepotkanmu, ucapku padanya. Iya Mas, mungkin aku kelelahan, makanya aku sangat mengantuk, jawabnya. Ya sudah, istirahat saja. Nanti kalau sudah sampai akan aku bangunin, ucapku. Tidak ada jawaban lagi dari Rita. Aku meliriknya yang berada di sampingku. Ternyata Rita sudah terlelap dalam tidur pulasnya. Tunggu saatnya Rita. Seringaiku. Nah oke guys, jadi segitu dulu ya untuk part 4-nya. Di next video aku akan melanjutkannya di part 5-nya guys. Nah, semoga kalian suka dengan cerita dan videonya. Tapi jangan lupa untuk kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya. Agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai ketemu di part selanjutnya. And bye-bye.